Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa hiya rak'atani ka salatil idi fit takbirati wal jahri bil qiraati wa yaqra'u fiha ma yaqra'u fi salatil id. Ini tentang salat istisqa. Salat istisqa itu 2 rakaat seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam hal apanya? Dalam hal takbirnya. Jadi takbirnya itu sama seperti Idul Fitri Idul Adha. Rakaat pertama takbirnya 7. Habis takbiratul ihram Allahu Akbar, baca iftitah di situ. Nah, kemudian Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sampai 7 kali rakaat pertama. Rakaat kedua bangun Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, imam atau kita ngikutin imam, nanti imam takbir dulu 5 kali Allahu Akbar sampai 5 kali, baru baca Al-Fatihah. Dalam hal takbir sama seperti sholat Idul Fitri, sholat Id. Begitu juga suratnya, surah atau surat yang dibaca sama seperti surah dalam sholat Id. Yang kita kenal dan yang paling biasa kita dengar, paling mudah itu adalah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Salat istisqa sama dengan salat Id, suratnya sama, begitu juga takbirnya sama, 75. Apa dasar hadisnya ini? 5 sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla mutabaddilan mutawadian. Bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat salat dalam keadaan tawadhu atau merendah. Salat istisqa dalam keadaan merendah. Jadi tidak dengan pakaian Jumat, artinya bukan dengan pakaian yang harum atau pakaian yang terbaik, bukan, tapi mutabaddilan mutawadhi'an, yaitu dengan pakaian merendah. Karena esensinya kita lagi merendah di hadapan Allah. Hujan udah lama gak turun, udah habis semuanya yang di dalam tanah, udah gak ada yang punya lagi, maka kita merendah di hadapan Allah dengan pakaian kerendahan. Nabi seperti itu. Fa shalla raka'ataini kama yusallil ida, maka Nabi salat 2 rakaat seperti salat Id. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan, yaitu yang ada di kitab 6 itu Kutubus Sittah, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i. Sanadnya sanad sahih. Ini salat Id. Saya yakin salat Id hadirin semua udah bisa, dan sholat istisqa sama seperti sholat Id. Takbirnya kemudian baca sholatnya. Nah, namun di sini perbedaan isi dari khutbahnya. Maka dikatakan wa yustahabbu ayyamuru al-imamu bitaubati, dan disunnahkan imam itu memerintahkan taubat was-shadaqati, dan sedekah, waradil madzalimi, dan mengembalikan barang-barang yang dizalimi, orang-orang yang dizalimi, lianna dzalika arjal ijabati, karena itu lebih diharapkan untuk ijabah. Kalau dalam khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, wasiat takwa, ya betul, wasiat takwa pasti. Nah, dalam khutbah salat istisqa, jadi salat istisqa ada khutbahnya juga, Bapak. Dalam khutbah salat istisqa selain wasiat takwa, maka disunnahkan khatib itu menganjurkan jamaah taubat, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, banyaklah minta ampun, air udah pada kurang di kampungan kita, mohon ampunlah kepada Allah, banyak-banyak sedekah, mudah-mudahan Allah menurunkan hujan kepada kita. Itu khatib begitu. Khatib pesannya itu banyak sedekah, banyak taubat. Karena dengan taubat ini maka pintu-pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah akan dibuka. Begitu juga dengan sedekah. Dengan sedekah bala atau kesulitan berupa kemarau itu bisa ditolak. Maka khatib berpesan banyak-banyak sedekah. Nah, satu lagi di sini yang penting juga,
raddil madzalim. Raddil madzalim itu, saudara, mengembalikan barang-barang orang yang pernah kita rugikan. Sampai raddil madzalim. Di kampung itu ada orang yang dulu pernah pohonnya, ya buah ininya, durennya itu diambil, maka harus minta halalnya. Namanya raddul madzalim. Kalau udah terlanjur dimakan, maka harus minta halalnya. Kalau barang yang memang nggak habis, pernah diambil sama dia, harus dibalikin. Maaf nih Mang, saya udah waktu itu ngambil apa nih, saya balikin. Apa nih? Batu cincin. Udah lama saya pakai ini, balikin tuh. Ya timbang buat cincin doang. Iya, tapi saya ngambil 12 biji penuh, satu kotak diambil. Namanya raddul madzalim. Ngambil harus dibalikin. Kalau barangnya masih ada harus dibalikin. Namanya raddul madzalim. Kalau nggak ada, minta halalnya. Dengan 3 cara ini, yaitu taubat, kemudian sedekah, dan juga mengembalikan barang-barang kepada orang yang dizalimi, maka ijabah untuk turunnya hujan, maka qabul atau dikabulkannya doa untuk turunnya hujan itu akan lebih mudah, lebih gampang. Nah, firman Allah dasarnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Surat Hud ayat 52. Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya, kepada Tuhan kalian, yursilis sama 'alaikum midrara, maka Tuhan kalian akan mengutus langit, akan menyuruh langit untuk kalian turun berderas, bercucuran air hujan, semuanya deras turun semuanya. Kuncinya apa? Kuncinya istighfar dan taubat dasarnya. Di surat lain lagi, illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizyi. Illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus, lamma amanu, ketika beriman mereka, kashafna anhum adabal khizyi, maka kami hilangkan, kami angkat dari mereka siksa yang menghinakan atau yang rendah. Surat Yunus ayat 95. Istighfar, taubat, sedekah, istighfar, taubat, sedekah itu yang disunahkan dilakukan oleh khatib, imam yang saat itu juga khatib. Itu disunahkan menganjurkan orang-orang untuk istighfar, minta ampun. Ada di sini di surat Yunus, hadirin, Nabi Yunus itu yang kita kenal juga dengan Dhunnun. Nabi Dhunnun, artinya Nabi Yunus ini orang yang pernah dimakan ikan. Nabi Yunus ini orang yang bisa dibilang pada waktu itu marah kepada kaumnya, dakwah lama tapi mereka nggak percaya, dakwah ngajak kebaikan tapi nggak ada yang ikut sama Nabi Yunus, bodoh amat nggak dengerin Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus bilang udah dapat wahyu dari Allah, Nabi Yunus bilang kepada kaumnya, wahai kaumku, lihat nanti 3 hari lagi azab Allah akan turun kepada kalian. Kaumnya diem aja, apaan azab aja, coba saya lihatin, kata kaumnya. Biarin, coba saya pengen tahu, kamu pengen tahu, coba Yunus. Nah benar tuh, ketika itu Nabi Yunus karena memang akan turun azab kepada kaumnya, Nabi Yunus pergi meninggalkan kampung. Emang para rasul ketika azab akan turun di wilayahnya, di daerahnya, itu memang para rasul disuruh oleh Allah keluar dari situ. Semua rasul gitu. Nabi Yunus keluar dari kampungnya. Keluar dari kampungnya sambil ngeliatin, saudara, sambil ngeliatin mana nih azabnya, bener nggak diturun? Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kok kagak turun-turun. Tapi sempet gelap di bawah, di atas itu, di atas kampungannya Nabi Yunus itu sempat gelap semua, sempat gelap, udah hampir turun pada waktu itu. Tapi ditungguin sama Nabi Yunus, kok
hilang lagi, kok agak jadi lagi. Agak jadi lagi ini. Nah, ini pengecualian di antara umat-umat terdahulu yang Allah selamatkan itu adalah kaumnya Nabi Yunus. Yang lainnya itu Allah hancurkan. Kenapa kaumnya Nabi Yunus Allah selamatkan? Karena istighfar, karena sedekah, karena raddul madzalim. Pada waktu itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Imam Jalalain, tafsir Jalalain, pada waktu itu kaumnya Nabi Yunus merasa benar nih turun nih azab. Orang udah gelap semuanya, langit turun. Nah, dari situ langsung pada minta ampun sama Allah, ayo semuanya istighfar, taubat, semuanya yang punya barang kira-kira nggak halal balikin nama yang punya. Semuanya sedekah ya semua. Jadi pada bayar semua sekampung. Nggak jadi itu turun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sedekah, raddul madzalim, taubat itu bisa mengangkat bala atau bisa mencegah turunnya adab. Demikian juga dalam istisqa, sholat minta hujan, kala kemarau panjang, air udah nggak pada habis semuanya, maka dengan raddul madzalim, mengembalikan barang-barang orang-orang yang memang kita zalimi, kemudian dengan sedekah dan juga dengan istighfar, insya Allah hujan turun itu ya begitu. Nah, ya'muruhum al-imam aidon bisyami thalathati ayyamin. Ini kalau memantap lagi. Kalau memantap lagi, maka imam itu harus menyuruh orang-orang puasa 3 hari qabla yaumil khuruj, sebelum keluar salat istisqa, wa yakhrujuna fil yaumir rabi, dan keluarlah orang-orang itu pada hari keempat siyaman, masih dalam keadaan puasa, bithiyami badlatin mutakhasyiina, dengan pakaian yang hina atau yang rendah dalam keadaan khusyuk. Imam atau di sini imam di sini bukan hanya imam khatib, bukan, tapi yang berwenang di situ pemimpin kaumnya. Boleh jadi dia adalah pemuka agama, atau boleh jadi dia adalah seorang pemimpin yang ada dalam satu pemerintahan tapi punya penasihat ulama. Itu harus mewajibkan. Kalau tadi mewajibkan taubat, mewajibkan raddul madzalim dan sedekah. Nah, satu lagi wajib puasa. Wajibkan puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Hari keempat masih dalam keadaan puasa, orang-orang keluar semuanya ke lapangan, sholat, pakai pakaian yang paling hina atau paling rendah, pakaiannya yang jelek-jelek yang dipakai, asal nutup aurat aja, pakaian jelek-jelek. Nggak usah pakai wangi-wangian, jangan bawa HP. Kalau bawa HP update status, dan sholat nih, istisqa nih, nggak turun dah yang begitu. Ya, malah sibuk balesin komennya nanti. Hujannya nggak turun, yang turun malah komennya orang-orang. Jadi harus dengan kerendahan khusyuk di hari keempat. Di satu syarah kitab Safinah termasuk puasa yang diperbolehkan meskipun itu sudah tanggal 16 Sya'ban, atau bahkan termasuk yaumus syak, ayyamus syak. Hari puasa itu ada yang sifatnya itu dilarang, diantaranya puasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Ini hukumnya dilarang, mulai dari makruh sampai haram. Kalau dia sengaja mengerjakan itu tanpa alasan apa-apa, maka hukumnya itu haram. Sengaja dijatuhin, aku pengen nyoba puasa habis Sya'ban tanggal 16, niatnya emang pengen nentang, haram, karena memang oleh Rasulullah dilarang. Lain hal kalau puasanya itu puasa udah kebiasaan, Senin Kemis, orang sini gitu semua ya, Senin bubur ayam, Kamis, pokoknya itunya sahurnya, maksudnya ya sahurnya Senin Kemis. Nah, masuk tanggal 15, tanggal 16 jatuh hari Senin, kemudian tanggal 19 Kamis, Senin, nggak apa-apa lanjutin karena udah kebiasaan.
Yang punya wiridan seperti itu puasa Senin Kamis atau Daud nggak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau yang nggak punya, ujuk-ujuk dia puasa emang pengen lawan, haram. Nah kalau dia punya kodok, kalau dia punya utang belum bayar, boleh nggak haram hukumnya, malah wajib. Karena jangan sampai ketemu Ramadan lagi dia belum bayar. Setelah tanggal 15 Syaban boleh. Termasuk yang diperbolehkan itu adalah puasa buat istisqa ini. Kalau imam udah perintah, kalau yang berwenang udah mewajibkan, yuk pada puasa semuanya wajib 3 hari supaya turun hujan, maka itu diperbolehkan kita puasa. Meskipun itu di hari-hari syak atau hari-hari setelah tanggal 15 Syaban. Karena yang menyuruh adalah imam atau orang yang berwenang pada waktu itu. Kalau doanya ingin mantap, istisqanya ingin segera ijabah, maka hendaklah imam atau yang berwenang itu menyuruh orang-orang untuk puasa 3 hari. Hari keempat keluar masih dalam keadaan berpuasa, dalam pakaian yang rendah, pakaian yang menghamba kepada Allah. Dasarnya apa nih? Dasarnya hadis sahih. Qala, berkata Ibnu Abbas, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutabaddilan mutakhasyian mutadarrian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat istisqa dalam keadaan tawadhu, merendahkan diri, menghinakan diri, mutakhasyian khusyuk, mutadarrian, dan juga memohon dengan sangat kepada Allah. Fa shalla raka'ataini, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat kama yusallil ida, sebagaimana Rasulullah salat Id. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dasarnya sebagai acuan kita kalau kita ingin salat istisqa. Walima ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, talatatun la turaddu da'watus shaim hatta yuftira wal imami wal madhlumi. Dan dasar hadis lain, ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Yang pertama da'watus shaim, yaitu doanya orang puasa, hatta yuftira, sehingga dia buka, wal imami, dan doanya imam, wal madzlumi, dan doanya orang yang dianiaya, doanya pemimpin dan doanya orang yang dianiaya. Apalagi pemimpin yang adil, yang nyuruh puasa, yang nyuruh orang-orang supaya salat istisqa dan benar-benar untuk kemaslahatan orang banyak. Ini termasuk doa-doa yang tidak akan Allah tolak. Wa yustahabu ikhrajus syuyukhi wasibyani lianna du'ahum arjal ijabati. Disunnahkan juga mengeluarkan orang-orang tua, anak-anak kecil, karena doanya orang tua dan anak kecil itu lebih mudah untuk diijabah. Orang yang udah tua, yang sepuh, yang kira-kira jalan juga udah susah, ajak keluar, minta doa supaya ikut salat istisqa dan ikut doa. Karena doa orang-orang tua inilah, doa orang-orang yang renta inilah yang mudah Allah ijabah, yang Allah jawab. Begitu juga anak kecil, ajak sibyan, anak kecil yang masih pada nete, anak kecil yang masih belum tahu apa-apa gitu, diajak juga ke lapangan, minta sama Allah juga. Dia belum bisa sholat, nggak apa-apa, ajak aja. Karena Allah ngelihat ini, kasihan ada anak kecil, kasihan ada orang tua ini. Jadi saya bilang kemarin, jangan GR yang jadi imam. Kadang-kadang doa itu yang Allah terima bukan doa imamnya, tapi ada doa orang tua di situ lagi diem di pojokan, anak kecil di belakang tuh lagi nangis aja. Itu yang Allah kabulin tuh. Allah kasihan nama itu. Makanya disunahkan mengajak orang tua, anak kecil untuk ikut berdoa pada saat istisqa. Dasarnya qala sallallahu alaihi wasallam, wa hal turzaquna wa tunsuruna illa bidu'afaikum. Dan tidaklah engkau itu diberikan rezeki dan juga tidak diberikan pertolongan illa bidu'afaikum, kecuali sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini dasar hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Sunnah hukumnya hadirin. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa memohon hujan atau istisqa ini adalah untuk kemaslahatan orang banyak.
maka harus melibatkan orang banyak juga, harus melibatkan kekompakan orang banyak juga. Semuanya harus berbuat baik, meradul madzalim, mengembalikan barang-barang yang pernah dia ambil. Semuanya harus minta ampun dan semuanya harus saling memperbanyak sedekah. Kemudian jangan lupa ajak anak-anak kecil, orang-orang tua yang doanya ini mustajab. Satu lagi, datang dengan pakaian yang hina, pakaian yang rendah di hadapan Allah, bukan pakaian yang gemerlapan, bukan pakaian yang mewah. Pakaian mewah ya, pakai BHS yang apa? Infinity ya. Ya Infinity misalnya, jasnya pakai itu mah jangan, pakai yang cakep-cakep pokoknya. Cakep-cakep, pakai yang jelek-jelek kalau buat istisqa. Wa yustahabbu ikhrajul bahaim. Ini juga disunahkan mengeluarkan binatang ternak. Ajak itu binatang ternak. Jakarta mau udah apa? Udah nggak ada ya. Burung dara. Apa? Bahaim itu hewan ternak. Karena hadis Abu Hurairah, kharaja nabiyyun minal anbiya yastasqi fa idza huwa binamlatin. Keluarlah seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu minta hujan. Fa idza huwa binamlatin rafi'atin ba'dhu qawaimiha. Maka tiba-tiba ada seekor semut yang mengangkat sebagian kaki-kakinya ke langit. Faqala, maka berkata nabi itu, irji'u, woi pulang orang-orang pulang, faqad istujiba lakum, kalian udah dijawab, udah disjabah min ajli sya'nin namlih, karena sebab keadaannya seekor semut. Ini ada cerita dari nabi-nabi terdahulu itu minta hujan, udah ke lapangan semuanya, kemudian ini nabi melihat ada semut. Semut itu ngangkat tangannya, sebagai tangan diangkat jadi begini, gini semut. Kadang-kadang kita suka lihat rang-rang gitu ya, semut rang-rang. Itu nabi itu tahu, nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi itu tahu, kemudian bilang kepada orang, "Ayo pulang semua pulang. Bentar lagi hujan." Udah diminta sama semut. Semut yang minta dan semut yang menyebabkan hujan nanti turun. Ayo kita pada pulang semuanya. Itu semut. Gimana hewan ternak, bahaim tadi, hewan-hewan yang memang sengaja kita piara. Gimana hewan-hewan yang memang sangat membutuhkan air. Itu disunahkan diajak ketika kita salat istisqa. Maksudnya dibawa, bukan diajarin sholat, bukan. Dibawa ketika di lapangan. Wa yaktubul imamu ba'da sholati khutbataini ka khutbatayil idi siwa anna takbir, wallahu a'lam bishawab. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.